Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di masa jahiliyah sebelum baginda Rasul diutus menjadi nabi, ada beberapa orang yang disebut sebagai orang-orang yang hanif, ya, orang-orang yang tidak menyembah berhala, mereka menghindari perjudian dan tidak minum minuman keras, dan dianggap sebagai orang yang masih menganut sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal. Ya, kita pernah ceritakan dalam pembahasan pada awal turunnya wahyu yang membenarkan risalah Rasulullah. Yang kedua adalah Ubaidillah bin Jahash, ya, yang sempat masuk Islam dan kemudian menikah dengan Ramlah binti Abi Sufyan, lalu kemudian dia hijrah ke Habasyah dan meninggal di sana dalam keadaan murtad. Yang ketiga adalah Utsman bin Huwairis, ya, dia pergi menemui penguasa Romawi dia di Syam dan kabar terakhir mengatakan dia menganut agama Nasrani. Dan terakhir Zaid bin Amr. Nah, Zaid bin Amr ini jazakumullah, dia berada di Mekah. Dan dari kitab suci bacaan-bacaannya dan seterusnya, dia merasa bahwa Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu itu sebentar lagi akan datang. Tapi tidak muncul-muncul. Maka dia merasa tidak bisa tinggal diam. Dia pun melakukan perjalanan menuju ke Syam, mencari informasi. Dan qadarullah, ya, sampai di Syam, dia mendapatkan kabar bahwa Nabi akhir zaman itu sudah muncul di Mekah, kampung halamannya. Luar biasa. Maka bergegaslah, ya, Zaid bin Amr ini kembali ke Mekah al-Mukarramah. Dan di tengah perjalanan dia dirampok dan dibunuh. Sebelum wafat, Zaid bin Amr ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, ya Allah, jika engkau mengharamkanku, mengharamkan di sini maksudnya menghalangiku, ya, tidak bisa dari kebaikan ini. Maksudnya kebaikan bertemu dengan Nabi akhir zaman ini terhalang, maka jangan haramkan anakku Sa'id. Dalam riwayat lain dikatakan, ya Allah, kalaulah saya tidak bisa menjadi pendukung setia Nabi akhir zaman itu, maka jadikanlah anakku Sa'id sebagai pendukung setia. Allah mengabulkan doanya. Berkah doa sang ayah, maka anaknya yang bernama Sa'id bin Zaid bin Amr ini pun masuk Islam dan menjadi pendukung setia Rasulullah. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan Sa'id bin Zaid bin Amr. Ya, dia masuk Islam pada usia di bawah 20 tahun, ya, sebagaimana dikenal oleh banyak ulama. Dan seperti kaum muslimin yang lainnya, dia tak luput juga dari siksaan-siksaan pada awalnya. Bahkan dia, ya, sempat mengalami ujian-ujian tersebut, ya. Tapi ada hal yang menarik. Kalau kita telusuri, Sa'id bin Zaid ini memiliki peran yang besar dalam proses keislaman Umar al-Khattab. Nah, jadi Sa'id bin Zaid ini jamaah menikah dengan Fatimah binti Khattab, adiknya Umar bin Khattab. Jadi dia adalah iparnya Umar. Ipar dari Umar bin Khattab, bahkan ipar 2 kali. Mengapa? Karena Sa'id bin Zaid ini punya adik namanya Atikah. Atikah binti Zaid ini menikah dengan Umar. Umar punya adik namanya Fatimah binti Khattab yang menikah dengan Sa'id bin Zaid. Ya, hubungan mereka sangat-sangat dekat. Nah, kalau kita baca sejarah keislaman Umar, kita akan mengetahui bagaimana peran seorang Sa'id bin Zaid ini. Dialah yang membimbing Umar bin Khattab, ya, menghadap baginda Rasul, menjelaskan apa itu Islam. Jadi kalau kita bicara tentang keutamaan, sungguh yang didapat oleh Sa'id bin Zaid luar biasa. Nabi pernah bersabda kepada para sahabatnya, la ayyahdiyaka rajulan khairul laka min humur ni'am. Andai engkau bisa memberikan petunjuk hidayah kepada seorang, itu lebih baik daripada humur ni'am, unta merah yang mahal sekali. Nah, ini yang diberikan arahan dan petunjuk untuk mendapatkan hidayah adalah Umar bin Khattab. Jadi segala keutamaan Umar bin Khattab itu mengalir kepada Sa'id bin Zaid, ya, radhiyallahu anhum ini, ya. Nah, jadi peran yang sangat besar dan pahala yang berlimpah, gitu, ya.
Setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, dia menyertai baginda Rasul, namun sayang dikisahkan dia tidak sempat ikut dalam perang Badar lantaran mendapatkan tugas, ya, bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi itu untuk menyelidiki musuh. Namun demikian, ya, dia tetap mendapatkan harta rampasan perang Badar, ghanimah Badar, karena sudah dianggap ikut, niatnya udah nyampe walaupun dia tidak sempat ke Badar, ya. Ikut semua peperangan di masa Nabi dan para sahabat, ya. Ketika Nabi wafat, meninggal dunia, ya, maka dia juga terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar di masa Abu Bakar As-Siddiq, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dia sempat ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, untuk menjadi dia sempat ditunjuk, ya, untuk menjadi gubernur Syam. Ya, gubernur Syam yang pertama, walaupun akhirnya diserahkan kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya. Apa tujuannya? Dia tidak ingin menjabat gubernur supaya bisa ikut perang. Kalau menjabat gubernur kan bisa jadi terhalang untuk ikut perang, maka dia mengundurkan diri dan akhirnya diserahkan kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan karunia yang usia yang panjang, dan ketika Umar bin Khattab wafat, seperti kita ketahui, Umar membentuk 6 tim. Saya ulang lagi, 6 tim ini berkali-kali supaya tidak keliru, ya. Abdurrahman bin Auf, lalu kemudian siapa, Sa'ad bin Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam, lalu kemudian 6 tim ini termasuk Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Jadi penyebutan ini, ya, sekaligus meralat. Kalau dalam video-video sebelumnya barangkali ada yang salah sebut gitu, ya, karena kelepasan menyampaikan mungkin. Jadi 6 tim ini. Nah, saya ingin kita bedah sebentar. Jadi di antara 10 sahabat yang dijamin surga itu ada 10. Nah, 2 udah meninggal, ya, Abu Bakar Siddiq dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ini udah wafat. Dia udah meninggal. Nah, Umar pun wafat. Artinya kan tinggal 7 lagi. Tapi mengapa yang ditunjuk oleh Umar itu ada 6? Ya. Siapa yang tidak ditunjuk? Yang tidak ditunjuk ini nih, Sa'id bin Zaid. Mengapa tidak ditunjuk? Karena dia termasuk keluarga Umar, iparnya Umar. Jadi justru ipar justru nggak ditunjuk. Nah, kalau kita kan justru keluarga didahulukan. Ini enggak. Begitu luar biasanya Umar. Dan menariknya, Sa'id bin Zaid nggak protes. Dia tidak protes, malah senang, ya, menghindari jabatan tersebut. Nah, akhirnya terpilih Utsman bin Affan menjadi khalifah. Lalu kemudian lanjutkan dengan Ali bin Abi Thalib, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada beliau. Dikisahkan Sa'id bin Zaid ini, jamaahullah, ya, meninggal pada usia 70 tahun, ya, pada tahun 50 Hijriah, di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ada riwayat mengatakan dia meninggal di Madinah Al-Munawwarah, dan jenazahnya dimandikan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dan dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Sebagai penutup, ada kisah menarik tentang Sa'id bin Zaid ini, ya. Ketika itu dia pernah dituduh oleh seorang wanita, Urwa bintu Wais, ya, mengambil tanahnya. Dan kemudian hal itu disampaikan kepada Marwan bin Hakam, ya, gubernur mereka pada waktu itu, ya. Dan Sa'id bin Zaid ini mengatakan, kalaulah wanita itu berbohong, maka butakanlah matanya dan jerumuskanlah ia ke dalam tanah. Dan betul, ya, di masa tuanya wanita itu buta, dia sempat menggali tanah sendiri dan dia pun terjerumus ke dalam tanah tersebut. Doanya dikabulkan. Ini mewarisi doa ayahnya yang mengabulkan doanya dikabulkan Allah, dan dia pun dikabulkan oleh Allah. Benar-benar terjadi, wanita itu buta dan terprosok ke dalam lubang tanah yang dibikin sendiri, ya. Maka dari situ kemudian ada ungkapan, ya, man hafara hufratan waqa'a fiha. Jadi siapa yang menggali lubang, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Nah, ini sebuah kelebihan seorang Sa'id bin Zaid, sahabat Nabi yang terkemuka, dan minal asyrat mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin dalam surga. Nah, demikian sekilas tentang Sa'id bin Zaid.
dan semoga kita bisa mendapatkan keteladanan dari sosok-sosok mulia ini. Demikian, ketemu lagi dalam video berikutnya. Demikian.